Ya, kita mulai dengan topik yang baru, yaitu modul praktikum JavaScript bagian 1. Nah, di sini nama file untuk HTML, dokumen HTML-nya adalah modul 05 sesi 1 HTML. Kita mulai dengan JavaScript, menampilkan satu baris teks. Ya, seperti biasa 1 sampai 4 sampai 5 baku, kemudian ada head, ada meta, ada title. Program pertama JavaScript. Nah, kita menggunakan teks Java ya. Nah, baris 9 ini yang memulai dokumen yang berikut ini adalah pengaturan dalam JavaScript. Jadi dimulai script type sama dengan teks JavaScript, bukan CSS, karena agak beda ini tulisannya, ini teks JavaScript. Nah, 10 dilengkapi, 11 ini perintah dalam JavaScript untuk menampilkan satu kalimat di dokumen HTML, maka ini tertulis dokumen. Jadi maksudnya ditampilkan di dokumen HTML. Right line, right ln nih, right line. Nah, teksnya masih berlaku. H1, selamat datang di pemrogram JavaScript. H1, ini teks HTML berlaku ya. Mesti di dalam tanda petik perintah Java-nya ini. Oke, lengkap lagi, tutup. Jadi skripnya cuma ini saja, tutup skripnya, tutup headnya, tutup body HTML. Anda perhatikan nulisnya di head. Jadi skrip ini harus di head. Jadi di dalam head ya. Ini kita buka headnya di sini. Kemudian ada skrip, tutup skrip, tutup skrip. Bodinya kosong HTML. Nah, kalau HTML ini kita jalankan, ya, akan begini. Jadi kita bisa menggunakan JavaScript untuk menulis selamat datang di pemrograman JavaScript. Ya, oke, sampai di situ sederhana ya. Jadi hampir sama. Cuma kita memasukkan script di sini tipenya teks JavaScript. Ini nulis Java-nya nempel ya, jangan salah tanda petik. Oke, sampai di situ modul 5 sesi 1. Oke, modul 5 sesi 1. Ya, lanjut lagi sekarang masih dengan modul 5 ya, modul praktikum JavaScript bagian 1 sesi 2. Nah, sekarang menampilkan teks satu baris dengan banyak pernyataan ya. Coba kita lihat, ini baku sampai 6, 7, 8, nah 9. Kalau tadi dimulai dengan script ya, ini juga dimulai dengan script nomor 9 ya. Anda perhatikan di sini script, kemudian mana dia ya, script. Kalau di sini tadi script type-nya teks JavaScript. Nomor 9 yang sesi 2 ini cukup dengan script aja begini, script ya. Kemudian di sini 10, 0, 11 dokumen write. Nah, tadi write line kan, sekarang write. Nah, Anda perhatikan ini tagging H1 di HTML. Style color .2 magenta gitu ya. Kemudian ini ada titik koma, jangan lupa di sini. Berarti nyambung gitu ya. Jadi ngatur tag dulu. Dokumen write. Jadi ngatur H1-nya, stylenya color ya, magenta ya.
Kemudian dokumen write, selamat datang di pemrograman. Nah ini karena dia nyambung, kita taruh di bawah pakai plus, dipetik lagi, H1-nya ditutup. Jadi di sini H1, di sini H1 tutup, ya. Script, oke. Jadi kita bisa langsung nulis begini. Nah, tulisannya cuman mengubah warna hurufnya magenta. Dan kalau kita lihat hasilnya bukan begini. Gitu. Selamat datang di pemrograman JavaScript. Jadi sesi 2 itu penulisan yang lain dari JavaScript. Ya, bisa kita gabung-gabung begitu ya. Nah, selamat datang di pemrograman JavaScript. Nah, diatur nih warna hurufnya jadi magenta ya. Apa nih pink ya. Oke. Sesi 2, ada pertanyaan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang sesi 3. Dialog peringatan untuk tampilan banyak baris ya. Biasa baku sampai 7 sampai 8 9 dibuka skripnya. Nah, di sini ada tertulis window alert. Selamat datang di ini ada garis N pemrograman garis N JavaScript. Ya, Anda lihat nih. Cuman begini aja. Ini window, berarti kita ambil sistem operasi window. Ya, skripnya ditutup, headnya begitu. Ya, ditutup juga. Nah, bodinya ini. Kemudian Anda perhatikan panggil kembali HTML ini untuk menjalankan lagi skrip. Ya, misalnya tulisannya begitu. Jadi ini ada tulisan ya. Window alert, kemudian ini ada di bodinya ini, ya. Kalau ini kita jalankan, skrip ini kita jalankan, ya. Nah, begini. Artinya apa? Selamat datang di pemrograman JavaScript. Ini window, peringatan, message dari window, ya. Oke. Kemudian kalau dijalan lagi, dia akan, ya. Menampilkan ini ya. Oke, ini kebetulan nggak ada. Jadi window alert itu kita bisa mengasih peringatan. Kalau kita mau ngasih peringatan di dalam penulisan JavaScript-nya, kita menggunakan ini ya, window alert. Terus isi pesannya apa? Anda perhati garis N ini itu dia nilep ke bawah ya. Selamat datang di garis N kan, pemrograman garis N JavaScript. Jadi enter ya. Ya, kita pasang enter di sini, pasang enter di sini. Oke. Ada pertanyaan? Sesi 3. Ya, lanjut dengan sesi 4. Sesi 4 ini penggunaan prombok pada layar selamat datang, misalnya begitu. Sama sampai baris 9 script. Nah, nomor baris 11 var name, string yang diciptakan oleh pengguna. Jadi kita boleh menamakan variabel ya, memberikan satu nama variabel yaitu dengan name NAME ya. Kemudian ini karena perhatikan ada garis 2 di depan, ini berarti tidak diproses oleh browser, catatan kita. Begitu juga yang ini, catatan kita baca nama dari prombok yang diterima sebagai string. Nah, name sama dengan window prompt, silakan masukkan nama Anda. Ya. Nah, ini contohnya, jadi perintah ini kita masukkan ke sini, ke name kan. Nah, silakan masukkan name, silakan masukkan nama Anda. Dokumen write line. Nah, Anda perhatikan write line-nya ya. H1 hello plus name. Nah, ini name adalah nama variabel ini. Ya. Jadi kita cetak di layar
itu H1 taggingnya hello tentu besar ditambah ini name. Jadi apa yang Anda masukkan nanti, karena ini minta masukan ya, itu tulis di sini. Selamat datang di pemrograman JavaScript. Nih, ya itu tutup scriptnya, tutup headnya, body kosong, HTML. Nah ini kalau dijalankan, nah pertama kalau kita jalankan ini dapatnya, ya. Saya ketik Edi Edwin, kita klik OK, akan keluar begini. Hello Edi Edwin, selamat datang di pemrograman JavaScript. Jadi ada bisa meminta user prompt ya. Jadi silakan masukkan nama Anda itu yang ini, pesan ini, ya. Karena kita minta window prompt, masukkan ke nama variabel. Jadi apa yang kita ketik disimpan di sini. Baru kita cetak di name sini, ya, plus. Jadi ini satu string ditambah variabel, ditambah string lagi. Ada koma di sini, Anda perhatikan tampilannya, ada koma di sini. Ya, selamat datang di pemrograman JavaScript. Oke, sampai di situ. Jadi kita bisa menggunakan yang disediakan window, yaitu prompt, ya. Ya, lanjut lah ya. Modul 5, sesi 5. Untuk praktikum JavaScript bagian 1. Penggunaan operator kesamaan dan hubungan. Ya. Kita lihat baku sampai 9. Skripnya dibuka. Ya, di sini. Kalau kita lihat di sini, var name, nama yang diberikan oleh pengguna, jadi nama variabel. Kemudian var now sama dengan new date, tanggal sekarang. Jadi langsung diisi nama variabelnya now, now. Diisi dengan new date, ambil dari jam tanggal komputer. Kemudian var hour, now titik get hour, jadi fungsinya now, ya, tanggal kan, get hour, jadi jamnya yang diambil, waktu sekarang, ya, dari 0 sampai 23. Kemudian baris 15 keterangan lagi, ini dimulai dengan garis miring, ambil nama dari phonebox sebagai sebuah string. Nah, name window prompt kayak tadi, silakan ketik nama Anda di sini. Oke, kemudian kita atur. Jadi skripnya baru dibuka di sini ya, belum ditutup nih. Nah, penentuan apakah pagi hari atau siang hari atau sore hari. Nah, if hour lebih kecil dari 12, ini hour ini kan nama variabel tadi, berarti isinya bisa tergantung dari dia lebih angka 1 sampai 12 atau 12 lebih ya. Karena di sini 0 sampai 23. Oke. Nah, kalau dia lebih kecil dari 12, dokumen write selamat pagi, ya. Jadi dokumen di HTML-nya di write selamat pagi. Oke. Terus penentu apakah sore hari. If hour lebih besar dari 12, Anda perhatikan di sini tadi, if hour lebih kecil dari 12 ya. Nah, kemudian 20, 210, penentukan apakah sehari-hari. If hour lebih besar dari 12, Anda perhatikan, nah ini dikurung buka. Kerawal, berarti untuk if-nya itu banyak nih ya. Nah, ubah jam dalam satuan 12 jam. Hour sama dengan hour min 12. Nah, penentuan apakah sekarang sebelum jam 6 sore. Ya, diubah dulu hour-nya dikurangi 12. Nah, if hour lebih kecil 6, selamat siang. Ya, Anda perhatikan ini
if, ya, langsung aja, dia sederhana sekali. Ada kondisinya di ini, kemudian kalau benar dia akan nulis ini. Kalau tidak ini dicuekin, dia ke bawah lagi, ya. Jadi kalau hour-nya lebih kecil dari 6, ini yang tertulis. Selesai. Ya. Kalau tidak, dia ke bawah. Apakah hour-nya lebih besar dari sama dengan 6? Selamat sore. Nah, and if-nya di sini ditutup. Jadi cukup satu if, buka, dipilih nih. If, tutup di sini. And if. Jadi lebih sederhana. Kalau benar aja dia tulis, kalau enggak dia pilih lagi bawah, kalau enggak juga dia selesai. Ya, jadi bukan kalau ini salah, ini tidak masuk, tidak benar, dia ke bawah. Kita dicek lagi apakah lebih benar. Kalau enggak tidak benar, dokumen write line ini atau perintah dokumen write line ini enggak dilaksanakan gitu loh. Tutup and if di sini 35. Kemudian, nah baru setelah itu kan untuk milih ya, selamat sore, selamat siang, dan selamat pagi tadi kan. Baru kita dokumen write name tadi untuk menerima selamat datang di pemrograman JavaScript A1 ya. Plus ya, name plus ya. Name-nya tadi kita lihat di sini ya. Name-nya ambil nih kan, Anda ketik di sini, masuk ke Anda ketik di window prompt, masuk ke variable name, kemudian cek apakah selamat pagi, selamat siang, apa selamat sore, gitu kan? Langsung name, selamat datang di pemrograman JavaScript. Oke, kalau kita panggil di sini, ketik Edi Edwin, ya minta nama tadi ya, kemudian selamat siang Edi Edwin. Jadi ininya dipilih, dipilih baru Edi Edwin selamat datang di pemrograman, selamat siang. Jadi Anda perhatikan nulis ini dulu kan, ini kan dipilih sore, siang atau pagi, milihnya di sini pakai if ya, baru selamat datang. Nama tadi Edi Edwin, selamat datang. Jadi tertulisnya ya Anda perhatikan di sini ya. Oke. Nah, itu modul 5 sesi 5 ya. Modul 5 sesi 5. Silakan kalau ada pertanyaan kita lanjutkan lagi nanti. Ya, sekarang sesi 6. Masih modul 5, ya. Sesi 6 modul 5. Kalau kita lihat di sini skrip penjumlahan. Nah, kita coba ngitung-ngitung nih ya. Oke. Baris 9, buka skripnya. Ya. Baris tulisannya var first number, string pertama yang dimasukkan oleh pengguna, kita terima di sini. Ini nama variabel. Nama variabel, ini first number, Anda boleh ubah-ubah ini, karena ini nama variabel. Var second number, terus var number 1, number 2, terus jumlah. Oke. Kemudian, nah baris 18, first number, window prompt. Jadi kita terima dari pakai window, masukkan bilangan bulat pertama, pesannya ini. Kita ketik misalnya 14, ya masuk ke sini kan, masuk ke first number. Jadi hampir sama dengan key basic ya. Jadi bisa variabelnya bisa kita atur dan kita terima apa yang dimasukkan. Oke, yang kedua sama window prompt, masukkan bilangan bulat kedua ya. Kemudian ubah dari bilangan string jadi integer. Jadi semua yang dimasuk ke dalam JavaScript itu diterimanya dalam string, bukan angka. Jadi kalau kita ketik angka, dia dianggap itu 5 itu atau 51 itu bukan angka, string. Maka dari itu kita mesti pakai fungsi parse integer. Jadi yang kita terima tadi di variable first number,
kita masukkan parse masuk ke number 1. Jadi diubah ke dalam angka. Maka number 1 ini nama variabel, isinya kalau kita ketik 57 tadi, itu string diterima, 57 masuk ke number 1. Jadi nama variabel ini. Nah, itu angka yang bisa kita jumlahkan, 57 misalnya. Ya. Contoh. Nah, begitu juga karena kita terima 2, ya, maka parse yang second number-nya juga kita harus gunakan fungsi untuk JavaScript parse integer, int atau integer, masukkan ke sini. Baru kita jumlah angka 1 ya, number 1 ditambah number 2, masukkan ke sum, jumlah, tampilkan hasil. Maka dokumen write line bukan write. Write line H1 jumlah adalah, nah ini variabelnya kita taruh di sini, yang keluar nanti jumlah dari angka yang di dalam number 1 dan angka di dalam number 2 dijumlahkan masuk ke sini, akan keluar di sini. Oke, tutup scriptnya, head, tutup, bodinya kosong, HTML. Nah, kalau kita lihat contohnya tampilannya akan begini kan. Jadi script prompt-nya ini, masukkan bilangan bulat pertama, saya ketik 57, klik OK. Keluar ini lagi, masukkan bilangan bulat kedua, saya ketik 27, klik OK. Nah, pas kita klik OK, langsung keluar jumlah adalah 84. Artinya apa? 57 ditambah 27 berapa? Ini 7 84, benar ya? Jumlahnya 84. Jadi baris yang ini dijalankan, ya. Jumlah adalah ini 84. Ditulis dengan huruf besar karena headernya kita menggunakan tagging H1, ya. Sampai di situ. Jadi kita di sini sudah bisa ngitung ya. Kalau di HTML saja nggak bisa karena ini HTML cuman strukturnya aja, sedangkan untuk jumlah, perkalian dan sebagainya itu biar dia dinamis, itu kita menggunakan JavaScript. Jadi bisa kita terima masukan, kita olah, kita tampilkan, ya. Itu fungsi dari JavaScript. Sampai di situ. Ini sesi ke-6. Sesi ke-6. Lanjut. HTML yang sesi 7. Modulnya 05. Dokumen HTML begini. Ya. Baku sampai 09. Kita menggunakan script. Tulis dulu script dalam kurung lancip. Nah, kita mulai hitung. Misalnya begini. Baris 11 ini keterangan hitung 3 perkalian bilangan bulat. Nah, baris 12 kita ciptakan lagi variabel X, variabel Y, variabel Z, result, hasil ya. Nah, kemudian variabel X yang value-nya, variabel Y yang value-nya, variabel Z yang value-nya. Jadi kita terima dalam string ini masuk ke X, ke Y, ke Z, kita ubah menjadi angka, ya, karena kan perkalian harus ada bentuknya angka, bukan string, ya. Maka X file, Y file, Z file. Nah, kita terima window prompt, masukkan bilangan bulat pertama, ya. Anda lihat di sini X file, window prompt ini ya. Nah, X file ini masukkan, jadi kita masukkan ke sini. Ini masih dalam bentuk string, ya, masih bentuk string masuk ke sini X file. Nah, untuk bisa masuk menjadi angka ke variabel X, parse integer filenya. Jadi yang string tadi kita terima di parse integer dulu, ya, parse integer. Jadi kita mintanya kan bilangan bulat, jadi maka ini integer int, ya. Nah, X, Y, Z ini udah berubah bentuknya. Misalnya tadi 23 masuk ke X di sini udah 23 yang angka. Kalau di sini tadi masuk 23-nya masih string. Kalau dikalikan nggak bisa 0 ya nilainya. Oke. Nah, result
hasil sama dengan X kali Y kali Z. Ini sama pakai tanda asterisk. Sama di basic juga ya, X kali Y kali Z. Result, kemudian dokumen right line. Hasil perkalian adalah, nah, Anda perhatikan ini string akan muncul di tanda petik. Kemudian ini result akan keluar hasil dari perkalian ini, X, Y, Z. Nah, karena ini adalah tagging, kita mesti tutup atau tambah penutupnya H1. Ini kurang garis anunya ya, garis H1-nya nih, garisnya kurang nih. Ya, baru kurung buka, kurung tutup, titik koma. Ya, tutup script, tutup head, tutup body-nya kosong, HTML. Nah, kalau script HTML ini kita jalan, dokumen HTML ini kita jalankan, scriptnya akan begini. Misalnya masukkan bilangan bulat pertama, saya ketik 19, klik OK, akan muncul ini. Masukkan bilangan bulat kedua, saya ketik 20, klik OK, gitu ya. Terus masukkan bilangan bulat ketiga, saya ketik 37, klik OK, akan muncul. Hasil perkaliannya adalah 14.060, ya. Coba dihitung dengan kalkulator, benar apa enggak? Kelihatannya benar ya. Jadi dengan JavaScript kita sudah hampir sama dengan menggunakan key basic ya. Karena ya JavaScript dibaca dengan browser akan sebagai interpreter jadinya ya. HTML juga diinterpreter oleh browser menggunakan bisa menampilkan hasil ini ya. Oke, sampai di situ. Jadi kita nulis dokumen right line itu sama kalau kita tagging di HTML ya, langsung tagging hasil perkalian. Cuman kita nggak bisa menggunakan variabel ini. Variabel ini nggak bisa kita gunakan kalau di dokumen HTML. Tapi karena dia di dalam script, ya, yang kita taruh di head itu bisa. Nah, di situ. Jadi menggabungkan HTML dengan JavaScript ya. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan. Modul 5 sesi 7. Kita lanjut nanti dengan modul 5 sesi 8. Ya, kita sampai ke sesi 8. Menghitung ini harus menghitung kontrol pengulangan untuk kalkulasi rata-rata kelas ya. Jadi kalau kita mau ngitung rata-rata kelas nilainya, itu kan misalnya satu kelas banyak ya, misalnya ada 20 orang ya, berarti mesti 20 kali ngitungnya itu. Ya, dijumlahkan semua baru dibagi kan gitu ya. Nah, sama. Jadi kita buka dengan ini baku ya. Pada baris 9 script. Nah, langsung nomor 11 baris 11 var total. Jadi kita sediakan variabel dulu. Selalu pakai kata var biar menyatakan bahwa total ini adalah bentuknya atau elemen variabel. Ya, kemudian 12 var grade counter ya. Nah, grade counter ini kita siapkan untuk putarannya berapa kali gitu ya, mau berapa banyak nilai yang dimasukkan gitu ya. Kemudian var grade ini nilainya sendiri, nilai yang diketik oleh pengguna sebagai sebuah string yang jadi terima dalam string. Kemudian var grade value, nilai yang diubah dari sebuah string ke bilangan bulat ya. Kemudian var average, rata-rata dari semua nilai. Nah, pertama-tama baris 20 ini diinisiasi dulu, jadi dikosongkan dulu, totalnya tuh dikisi angka 0. Ya enggak, biar dia kalau dijumlahkan mulai dari 0. Grade counternya kita isi bilangan 1, persiapan untuk perulangan ya. Nah, kemudian kita proses. Kita proses menggunakan baris 24. Menggunakan while. Jadi selama grade counter lebih kecil dari 3,
ulang sebanyak 3 kali. Ya. Jadi kita ngulangnya lebih kecil sama dengan 3. Jadi 3 kali kan, dari 1, 2, 3 gitu ya. Dari pertama kan grid counternya 1, berarti ini benar, dijalankan perintah ini. Nah, Anda perhatikan memulai while itu dengan kurung buka. Jadi semua yang di dalam kurung buka ini, kurung buka krawal ini akan diproses. Pertama, grade window prompt, masukkan bilangan bulat, 0 disiapin. Kalau kita enter dia 0 tuh. Jadi kita nilai defaultnya kita siapin di sini 0. Oke. Grade sama dengan window prompt. Ya, ubah nilai dari sebuah string ke sebuah integer. Grade value di parse integer grade kan, masukkan ke sini grade value. Nah, kemudian diterima, diubah, langsung dijumlahkan, masukkan ke total. Total yang tadi 1 dikeluarkan, jumlahkan yang dimasuk. Total tadi yang 0 dijumlahkan masuk, berarti total yang sekarang yang diketik di sini. Ya. Dapat total. Nah, kemudian grade counternya dinaikin. Grade counternya tadi 1 ditambah 1 jadi yang kedua kan. Nah, setelah sini karena dia akhir dari while berlaku karena dia dinaikkan 2 masih lebih kecil dari 3, diulangi lagi ini. Nerima lagi, masukin sebagai string, kemudian diubah jadi value, dimasukkan ke total, berarti dijumlahkan kan. Total sama dengan total plus grade value. Terus counternya dinaikin, yang ketiga masih sama dengan dikerjain sekali lagi, ya, ditambah 4 kan. Waktu 4 ke sini udah nggak dapat lagi, jadi ini nggak dikerjakan yang untuk keempat kalinya. Oke, ya, kemudian setelah itu dia keluarkan dari ini karena ditutup di sini. Average sama dengan total bagi 3. Jadi yang didapat di sini total, ya, dibagi 3. Perhitungan rata-rata. Nah, kemudian average-nya ini kita taruh di sini ya, total bagi 3 kita taruh di satu variabel. Karena ini udah merupakan angka yang kemudian tampilkan di sini. Nah, dokumen write line, ya, plus. Nah, ini variabelnya taruh di sini. Jadi petikan ini akan keluar dengan judul atau header rata-rata kelas adalah hurufnya besar. Nah, ini tadi harus garis miring 1 H1 ya, tadi salah 1. Oke, scriptnya ditutup, headnya ditutup, bodinya nggak ada, jadi kita mainnya di head ya. Oke, nah kalau kita lihat hasil yang dijalankan pertama tadi, masukkan bilangan bulat nilai berapa? Yang pertama 100, saya ketik oke, gitu ya. Keluar, masukkan bilangan bulat lagi 80, oke, gitu ya. Nah, kemudian masukkan bilangan bulat nilai 60, oke, udah 3 kan? Nah, karena lebih kecil sama dengan 3, langsung keluar ini dia. Waktu kita klik oke, rata-rata kelas adalah 80. Anda perhatikan 80 di sini ya. 100 tambah 80 tambah 60, ya benar ya. 80. Oke, sampai di sini bisa bisa dimengerti atau bisa ngikutin. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, lanjut sesi 9. Ya, nasi kontrol perulangan. Nah, sama menghitung rata-rata kelas juga, cuman beda versi. Ya. Anda lihat di title-nya ini Signal Control Repetition nomor 10. Ya, harusnya 09-nya enggak ada nih, jadi 09 di sini ya script ya. Enggak apa-apa. Script kita buka. Nah, tetap kayak tadi. Masih sama. Variabelnya total, variabel grade counter, grade, terus grade value, average-nya. Nah, kemudian di 18 sama ya. Dikosongkan dulu, total 0, grade counternya juga 0. Nah, kemudian ada fase proses, tampilkan masukkan baca nilai yang diberikan oleh pengguna. Nah, sama tadi, grade
Window prompt, masukkan nilai dalam bilangan bulat. Nah kalau tadi kan kita cuma bisa sampai 3, kita nebak-nebak. Ini kalau kita misalnya ketik -1 untuk keluar, ya. Jadi kalau kita udah selesai, ketik -1, ya, nilai defaultnya 0, dia akan untuk keluar. Itu pesannya ya. Window prompt, grade-nya. Jadi berapapun kita mau ngisi, silakan sebelum kalau kita udah selesai, ketik -1. Nah, nilai string diubah ya, jadi dirubah semua parser integer, masukkan grade value. Kemudian, nah ini dia. While grade value tidak sama dengan -1. Nah, menulis tidak sama dengan -1 itu menggunakan pentungan ini dengan sama dengan, ya. Ini berarti kita tidak sama dengan 1. Jadi kalau kita ketik angka apapun, ini tidak terjadi, ya. Kecuali kalau kita ketik -1, dia selesai. Ya, while berhenti while-nya. Nah, mulainya di sini while-nya. Selama Anda ngetik bukan 1, dia akan kerjain. Bukan 1 nih ya, bukan -1 ya. Nah, tambahin. Totalnya tambahin. Totalnya ditambahin. Kemudian counternya dinaikin. Terima lagi di sini ya. Grade value parser integer. Kalau dia selesai tadi ya. Nah, tutup while-nya ya, di sini tutup while-nya. Nah, fase selesai. If grade counter tidak sama dengan 0, ya. If grade tidak counter sama dengan average-nya dibagi. Total dibagi grade counter. Kalau tidak sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 ini enggak dikerjain, ya. Maka dihitung average-nya. Average-nya dihitung, kemudian langsung ditampilkan rata-rata kelas adalah ini. Kalau else, nah ini. Jadi kalau misalnya Anda langsung -1 gitu ya, kan nggak ada yang, berarti counternya kan nggak jalan tuh. Jadi dokumen tidak ada nilai yang dimasukkan. Oke. Nah, kita lihat hasil tampilannya ini. Misalnya begini. Pertama minta, ya, Anda perhati ini masukkan nilai dalam bilangan bulat. -1 untuk keluar. Jadi ada pesan ini ya. Jadi ya si user atau pengguna HTML ini, script ini, ataupun dokumen HTML ini bisa tahu kalau saya mau keluar ketik -1 gitu. 33, oke. Ya. Kemudian 55, oke. Nah, cuma 2 saya. Karena nggak mau banyak-banyak. Berarti cuma 2 kan? -1, oke. Langsung ke sini dia. Rata-rata kelas adalah 44. Kenapa? 55 tambah berapa tadi? Nah, 33 tambah 55. Ya, 88. 88 kan cuma 2 kali. Bagi 2. Ya, jadi rata-rata kelas 44. Oke, Anda mungkin bisa ini ya. Nggak masalah. Tinggal kalau masih perlu, Anda tinggal lihat atau contek, ambil. Kalau nggak mau ngetik, disorot, dikopi, dipaste. Ya, diatur sedemikian rupa. Jadi demikian bikin programnya itu. Jadi tahu di mana mau ngambilnya. Oke. Nah, kita lanjutkan nanti dengan sesi 10. Sampai di situ ada pertanyaan nggak? Ya, lanjut lagi sesi 10. Nah, kita menganalisa hasil ujian. Jadi kita mau tahu berapa orang yang lulus dan berapa orang yang tidak lulus ya. Gitu ya. Skrip di 09 mulai. Seperti biasa dikosongkan dulu. Yang lulus, yang gagal. Terus studentnya ada berapa orang? Mulai dengan student pertama ya. Menghitung banyaknya pelajar nih ya. Dimulai dengan angka 1. Ini kita siap-siap ya. Inisialisasi variabel. Lanjut 15 ada hasil, kita taruh di variabel result. Kemudian 17 proses 3 pelajar, hitung pengulangan ya. Nah, saya nggak banyak-banyak, mahasiswanya cuma 3 aja.
apabila studentnya lebih kecil dari sama dengan 3, kerjakan ini, ya kan? Result, window from, hasil masukan 1 untuk lolos, 2 untuk gagal. Nah, cek di sini, ya. Apabila result, nah di sini Anda perhatikan, jadi isi result itu 1 sama dengan yang diketik 1, berarti ini true kan? Dia jumlahin yang lolos ditambah yang lolos tambah 1. Di counter ya, dihitung. Kalau tidak tentu yang gagal kan? Berarti Anda ngisi angka 2 kan gitu ya. Nah, Anda ketik 1 atau Anda ketik 2 gitu. Jadi kalau 1 dia lolos, kalau Anda ketik 2 dia masuk sini karena dia ada else di sini. Anda perhatikan. If-nya nggak ditutup ya, if-nya nggak ditutup, langsung aja dia titik koma. If gini, terus nggak ada tutupnya, langsung akhir dari while di sini tutup. Nah, setelah selesai langsung ditulis dokumen red line hasil ujian, ya, dokumen red line lolos plus yang ini kita tampilkan, gagal yang ini, gitu ya. Oke. If pas lebih besar dari sama dengan 2, ya, jadi kalau lulusnya itu lebih dari 2 orang gitu ya, bonus untuk instruktur. Jadi ada tulisan ini. Tapi kalau kita ngetik angka 2-nya pasnya itu tidak lebih dari 2 atau kurang dari 2, ini nggak muncul. Anda perhatikan ini list if-nya cukup begini aja. Ya. Nah, jangan lupa ada titik koma di sini ya. Menyatakan bahwa ini 1 baris. Walau tertulis di bawah, tapi belum ditanda titik koma ini di sini, maka ini perintahnya dokumen red line sampai di sini gitu. Kan kurung buka, kurung tutup, titik koma. Kurung buka, kurung tutup, titik koma. Ini untuk satu perintah script Java, ya. Oke, script tutup, head, body dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Saya ngetik pertama 1, berarti lolos kan? Oke. Terus minta lagi yang saya ketik 2, berarti gagal kan? Oke. Terus minta yang ketiga, saya ketik 1, oke. Berarti 2 lolos, satunya gagal ya. Nah, hasil ujian 2 lolos 2, gagal 1, bonus untuk pelajar karena emang lebih kecil, lebih besar dari sama dengan 2 tadi kan. Tulisan ini muncul. Ya. Oke, itu sesi 10. Benar ya? Sesi 10. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Sesi 11, menghitung jumlah semua bunga bank menggunakan perulangan for. Nah, ini teman lama kita. Jadi pada JavaScript ada penghitungan for, ya. Ada for. Kita lihat. Ini bagus sampai di sini 9. Nah, Anda perhatikan lagi. CSS kita atur. Style time tag CSS ya. Jadi kita minta ada tabel, menggunakan tabel nih. Tabel lebarnya segini, kemudian ada ya. Ini di CSS ya. Nomor 9. Belum scriptnya nih, belum script. Tapi tetap di dalam head kan. Style kita CSS-nya dulu diatur. Embed ya, tertanam di sini. Kita lihat ada tabel. Oke, kemudian ada tabel TD dan seterusnya, ini diatur penampilannya, ada colornya white, ya untuk judul itu. Kemudian ada background colornya dark blue, ya. Kemudian ini ada tr out row, ya. Ini color white. Kemudian ini garis styles. Nah, sampai di sini stylenya tutup kan? Ini CSS semua ke atas nih. Nah, sekarang script Java-nya masih di head juga kan? Nah, scriptnya seperti yang tadi. Kita atur dulu variabelnya, ya. Kita atur dulu variabel prinsipal, ya, modalnya
saldo uang sekarang berapa amountnya, kemudian nah ini bunga, misalnya bunganya 001 5% ya, 5% suku bunganya. Nah langsung kita tulis dokumen right line table, dibuka tabelnya di sini. Jadi mesti di dokumen right line. Kalau kita langsung HTML ini nggak ada kan, langsung tagging table aja langsung. Tapi karena kita nulisnya di script, ya di dalam script ini ada perintah Java-nya. Dokumen artinya di HTML right line, tulis baris, mulai tabel, kemudian dokumen right line caption perhitungan bunga, jadi judul tabel pasang, tetap nulis juga kan. Kemudian dokumen right line lagi, nah T-head, nah, untuk judul kolom kan, nih tahun, judul kolom, right line jumlah tabungan, judul kolom juga. Nah kemudian tutup TR, T-head, T-body. Nah, kemudian setelah itu tabelnya kan udah kita buat tuh ya, sampai judul tabel ada, judul kolom ada. Nah sekarang bagian bodinya ini for nih, menggunakan for. Nah kalau kita for di sini var year 1. Jadi kita langsung di sini memberi variabelnya. Variabelnya kita kasih nama year sama dengan 1, ya. Berarti mulai dengan 1. Terus year lebih kecil sama 10. Jadi selama year-nya lebih kecil sama dengan 10, naikkan 1 plus year. Jadi naik 1 itu plus year. Kita tambah nih 1. Berarti ada 10 kali nih ya. 10 kali kita ngitungnya. 1, 2, 3, 4 sampai 10. 10 baru dia tidak masuk ke sini. Nah sebelum misalnya year-nya 1, dia masuk ke sini. Amount sama dengan principal, jadi modal yang didapat tadi. Principal, modalnya, nah ini. Ini matematik metode. POW untuk ngitung bunga. 1 plus rate. Rate-nya tadi kan 0,005. Jadi dinaikkan year. Year-nya misalnya 1 ya 1. Jadi ini matematik. Fungsi matematik. Jadi kalau di kalkulator tombol-tombol itu. Nah, Anda kalau mau rumus ya di sini taruhnya. Nah, hasil dari rumus, ini rumus kan? Dimasukkan, disimpan di amount nih, ya. Kemudian lihat lagi. If year persen 2 ya tidak sama dengan 0 ya. Nah, if year itu 2 tidak sama dengan 0, dokumen rate T class out row. Tadi kan ada di sini. Ini TR out row kan? Ini out row, TR out row. Ini kalau kita lihat di sini, ini untuk nampilin aja. TR-nya kita kelas out row, terus year, amount dan seterusnya ya. Oke. Ini 2 ya, harusnya 1 nih, berarti ya oke, kita lihat nih salah di sini nanti. Else, nah apabila else, kemudian yang biasa dengan headline ini biasa, ini tahunnya kalau muncul di sini. Nah di sini yang kita hitung rumus, hasil yang kita hitung masukkan ke sini kan, kita tampilkan di sini. Nah untuk 2 desimal titik tufik 2, jadi nanti dia 2 desimal di belakang koma. 3 desimal tufik, jadi titik tufik ini di sini. Jadi variabelnya kita titik tufik 2 gitu ya. Oke, kita lihat di sini hasilnya begini. Nah, kalau dokumen itu dijalankan ya begini. Anda perhatikan, ya, perhitungan bunga, tahun jumlah tabungan, gitu kan. Baris 1, tahun pertama, ya, modalnya kan tadi 1.000 ya, 5% ini naik
daun kedua. Anda perhatikan, ini putih, ini biru, ini putih, ini biru. Anda perhatikan kenapa bisa biru? Ini yang odd row. Odd row berarti baris yang ganjil. Color backgroundnya apa? Kalau garis ganjil. Ya. Nih, odd row background colornya putih. Ya kan? Nah, di sini dicek tadi sini ngeceknya nih. Nah ini kelas odd row. Apabila year-nya ya 2 dan tidak sama dengan 0 ya, gitu ya. Nah, ini dia dianggap ganjil kan? Maka barisnya odd row. Jadi baris yang ganjil. Kita ambil, maka dia diatur di CSS-nya warnanya putih. Oke, nah ini silakan kalau Anda nanti perlu nyontek aja di sini, mau barisnya lengkap-lengkap begini kan lebih gampang melihatnya. 1, 2 yang genap jadi tetap biru, ya kan? Yang genap tetap biru, yang ganjil dikasih putih, ya. Sampai 10 tahun uang kita tadi dapatnya 1.629 ya. Bunganya 005 tadi ya. Oke, sampai di situ kira-kira ada pertanyaan nggak? Ini ya, jadi ingat-ingat di modul 05 sesi 11 Anda bisa buat tabel dengan menggunakan baris yang berwarna-warni. Ya, sesi 12 ini ya kita coba mentotalan menggunakan perulangan for. Jadi menggunakan for ya. Di sini titlenya total bilangan bulat genap dari 2 sampai 100. Jadi kita bilang yang genap aja kita jumlahkan. Nah, kita script ya. Di sini tidak ada CSS ya. Hanya script aja. var jumlahnya kita inisiasi dulu dengan 0. Jadi kita kasih 0 dulu, kosong dia samnya. Untuk var number sama dengan 2 sampai var numbernya lebih kecil sama dengan 100, numbernya dinaikin 2 number plus 2 ya. Jadi digenap semua, digenap. Jadi 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8. Jadi yang dapat genap nih. Ya selama ini ya. Nah, dinaikin nih 2 ini dapat yang genap. Kemudian ini batasannya sampai berapa? Numbernya lebih kecil sama dengan 100. Nah, sumnya dijumlah. Anda perhatikan, Anda lihat sum kita kan kalau yang jumlah yang biasa di basic sum sama dengan sum plus number gitu kan. Di sini disingkat sum plus sama dengan number gitu. Jadi sumnya di plus sum gitu. Nah, nulisnya aja nih beda di sini. Jangan lupa titik koma di sini ya. Hitung for cukup begini aja. Jadi di ngatur itu di sini di satu baris ini. Ini nilai yang awal, ini yang akhirnya berapa, bagaimana naiknya gitu ya. Ngapain ini ya. Terus untuk for itu ya, selama number lebih kecil sama dengan 100 dijumlahkan, masukin aja itu ke sum semua. Ya. 2 tambah 2 masukin ke sum. 2 hasil sumnya tadi 4 kan, 4 ditambah 2 masukin lagi sum 8. Dapat lagi 8 ditambah 2 masukin lagi 10. 10 tambah 2 masukin lagi sum. 12 tambah 2 masukin lagi sum. Jadi terakhir nanti sumnya 100 kan. Gitu ya. Supaya sum lebih kecil 100, numbernya ini lebih kecil 100, ya oke. Dokumen rata total bilangan bulat dari 2 sampai adalah, ya Anda perhatikan tinggal plus sama aja. Ini yang keluarin di sini dengan plus. Ini string. Kalau mau jumlah gabung plus lagi, string lagi, plus variabel.
tanpa tanda petik ini. Karena ini variabel. Oke. Kita lihat di sini. Nah, waktu kita jalankan programnya ya, total bilangan bulat genap 2 sampai 100 adalah ini. 2550. Percaya nggak? Ya, percaya ya. Oke. Sampai di situ sesi 12. Ya, lanjut sesi 13. Pre-incrementing and post-incrementing ya. Kenaikan pre dan kenaikan post. Kita lihat ya apa ceritanya ini. Ya, script 9, oke. Kita sediakan satu variabel dengan nama C. C-nya kita isi 5, oke. Nah, dokumen readline. Kenaikan post. Ya, kedua kita lihat ini judul tidak terlalu besar, H3 aja. Oke. Nah, dokumen readline P plus C. Jadi ini kita cuma nyetak angka 5. Kan pertama tadi isinya 5 kan? C-nya. Oke. Cetak 5 kemudian naikkan. Dokumen write ya, kosong. Ini spasi ya, plus C. Jadi kita cetak ini 5 lagi ya, C baru naikkan, ditambah 1, C plus plus. Oke. Kemudian setelah itu dokumen write C tadi dari 5 dicetak, kemudian dicetak lagi ini ya, 5 lagi nih, C. Nah, cetak 6. Karena ini dinaikkan baru dicetak. Dinaikkan baru dikeluarkan. Ini istilahnya post. Dinaikkan dulu baru dicetak. Oke. Nah, kita yang berikutnya kita kasih 5 lagi C-nya. Oke. Kenaikan pre. Oke, Anda perhatikan ini ya. Pertama 5 kita cetak nih plus C. Keluar dia angka 5. Kemudian cetak 6 ya. Jadi di sini dokumen readline setelah 5 kita 6 kan? Ini Anda perhatikan plus C ya. 6 kita 6 dicetak, kemudian Anda perhatikan lagi dokumen read C. Ya, karena ini plus-plusnya di belakang, yang dicetak bukannya naik 7, tetapi ya tetap 6 gitu loh. Ya. Jadi plus tapi sebelum angka huruf C. Kalau yang ini C plus gitu ya. Beda kan ini. Nah, itu yang maksud dengan pre di belakang. Yang ini di depan post. Ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya kan begini. Nah, kenaikan pos 5 cetak lagi 5 bernaik ya pos. Ini kenaikan 5 6 6 gitu ya. Ya. Nah, kira-kira di mana nanti aplikasinya ya Anda lihat aja nanti ya. Di mana Anda butuhkan. Ini sesi 13. Silakan ada pertanyaan. Ya, lanjut dengan sesi 14. Anda lihat di sini title-nya menemukan kode error. Nah, kita lihat nih script ya, kita lihat scriptnya gini. Scriptnya JavaScript kita var, kita siapkan satu nama variabel gender, jenis kelamin. Kemudian kita minta window prompt, masukkan jenis kelamin 1. Kalau kita ketik 1 dia wanita. Kalau kita ketik 2, dia pria. Defaultnya 1. Nah, di sini tadi menemukan kode yang error. If gender sama dengan 1, dokumen right line wanita. Benar kan? Terus else dokumen pria. Nah, kalau ini script ini jalankan, Anda ketik 2, dia akan
perhatikan, kode ini salah. Salahnya di mana? Di sini ada else, ya. Jadi Anda kalau kita ketik 1 ini, ya di sini 1, benar ya, hasilnya wanita. Tapi kalau kita ketik 2, ya, di sini kan dapatnya ini kan pria kan, oke. Nah kita ketik 4 juga, dapatnya ini juga kan dia bukan 1, berarti else kan, dapat 4. Nah, kita ketik 4, dapatnya pria juga. Nah kode kayak gini salah. Jadi pesan yang 2 sama dengan pria ini nggak bisa. Ya, jadi harusnya diubah nih programnya. If gender sama dengan 1, boleh kita tulis wanita. Jangan pakai if lagi. If gender sama dengan 2, kita ketik pria. Nah, terus di bawah sini if lagi. Enggak usah, langsung aja tulis if tidak 1 tidak 2, ya Anda salah memasukkan gitu pesannya. Jadi ini kode yang salah nih. Jadi angka 2 ini tidak selalu mencermin pria. Angka 4 kita masukkan juga dapat pria ini. Itu maksudnya yang dikatakan di sini nih, modul ini menemukan kode yang error ya, salah nih, logikanya salah. Oke. Ini contohnya kalau kita lihat ya, kebetulan angka 1 ya pasti wanita. Coba Anda ketik 4 di sini tetap pria. Anda ketik 2 juga tegak pria gitu loh. Jadi belum bagus program yang gini ya, masih error ya. Oke, itu sesi 14. Jadi ini kelihatannya bukan sintak error tapi logiknya yang error ya. Ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, sesi 15. Jumlah bilangan bulat dari 1 sampai 10. Nah, itu ya. Kita lihat skrip dibuka di 08. Oke. Kasih satu variabel dengan nama sum ya. Untuk jumlahnya. Kemudian kasih variabel dengan nama x var untuk kontrol hitungan. Kemudian baris 12-nya x-nya kita isi 1. Sum-nya kita nolkan ya. While x lebih kecil sama dengan 10, selama x-nya lebih kecil dari 10, ini mulai while-nya ini dibuka kurung kerawal. Sum ini plus sama dengan x. Jadi sum plus sum sum sama dengan sum plus x gitu kan kalau di basic. Nah, x-nya dinaikin ya. Bisa di sini ya. Plus x atau x plus plus sama, cuma beda post dan pre. Kalau kita nyetak nanti akan ketahuan tuh ya. Ini x plus x ya, dinaikkan. Jadi yang mulai dari 1 terus jadi 2, 3 dan seterusnya sampai dia lebih kecil sama dengan 10. Selesai. Baru kita tulis ini. Ya. Hasil penjualan adalah sum. Jadi kan ini kita jumlahkan ke sini. Setiap kali kita naikin 1, masukin ke sum. Naikin 1, masukin ke sum. Naikin 1, masukin sum. Ya. Tutup di skrip di sini. Kalau kita lihat ya, hasil penjumlahan adalah 55. Coba 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai 10. 55 enggak? Ya. Itu sesi 15. Silakan. Ya, kita lanjutkan lagi sesi 16. Ya, sesi 16. Script, kemudian ada var C, kemudian ada var produk. Nah, produk ini hasilnya perkalian ya. Perkalian. Kita lihat baris 13, C-nya kita kasih 1, produknya kita kasih 1 ya. Selama C lebih kecil sama dengan 5, kerjakan ini ya.
mulainya di sini, tutup di sini while-nya. Produk sama dengan produk kali C, ya. Jadi ini dikali, ya. Jadi kita coba memasukkan perkalian 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 gitu ya. Simpen di produk. C-nya dinaikin satu-satu. Mulai 1 C-nya, terus 2, 3, 4, 5. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 gitu ya. Akhir file, kemudian kita cetak hasilnya 120. Hasil perkalian adalah 120. Jadi kalau untuk kali itu ya Anda pakai tanda asterisk ini ya. Oke. Sampai di situ pendek aja ini programnya. Sesi 16. Sesi 17. Title-nya misteri. Nah, kita lihat. Script. Dokumen. Right line table. Oke. Sampai di situ ya. Untuk atau for I sama dengan 1. Selama I lebih kecil sama dengan 10. I-nya dinaikin satu-satu ya. Dibuka untuk for-nya. Kemudian. Nah. Dokumen right line, karena di sana pertama kali tabel ya, ini kan table berarti tag table kita. Kemudian baris pertama tr, ya right tr, for lagi, jadi di dalam for ada for nih, j sama dengan j lebih kecil sama dengan 5, naikin j. Nah, jadi ada 5 kali ya, nah, baru dia pindah. Oke, Anda perhatikan di sini J-nya dinaikin satu-satu. Nah, dokumen right tadi I, ya kan? Mulai dari 1. Terus plus J jadi 1,1 gitu kan? Baru TD ini satu baris. Baru tutup TR-nya air for. Kemudian ditutup tabelnya. Nah, kalau ini kita lihat, kalau kita buat matrik harus 2 for-nya. Kalau 2 matriknya 2 dimensi gitu ya. Ada 2 baris 1, kolom 1. Nah, ini yang J-nya, kolom 1. Terus sampai J-nya 5 baru naik I-nya 2. Masuk lagi J1, J2, J3, J4, J5 baru I-nya naik 3. Ya, jadi begitu. Kalau kita mau menulis baris, kolom, baris, kolom, baris, kolom. Jadi baris 1 semua, kolomnya kolom 1, 2, 3 ya sampai 5 ya. Bersarang jadi nulisnya ini. For-nya di dalam for ya. For J di dalam for I ya. Ini J. Ini I, J gitu ya. Oke. Ini kelihatannya bisa ya, nanti kalau diperlukan silakan, ingat-ingat aja. Ini sesi 17 ya, dijelaskan demikian. Oke, sampai di situ. Lanjut, sesi 18, penggunaan pernyataan break pada sebuah pernyataan for ya. Ini 7 masih standar, kemudian skripnya pada baris 11. Nah, di sini kita lihat for count 1 kan lebih kecil sama dengan 10, dinaikkan satu-satu ya. If countnya sama dengan 5, break perintahnya. Dokumen count plus ya, ini Anda perhatikan akhir dari for, ini for. Kemudian dokumen berhenti pada pengulangan yang ke berapa ya, karena ini minta 5, pasti kita tulis 5 nanti ya. Script ya, kemudian head body ya. Kalau kita programnya dijajankan 1, 2, 3, 4, dia berhenti ya. Pada ini pas 5 dia berhenti, ini nggak dapet ya kan. Dokumen count sampai 4 kan, sama dengan 5,
berhenti countnya 4. Ini yang agak apa? Anda bisa lihat ya. 1, 2, 3, 4 berhenti pada pengulangan yang kelima. Oke. Itu pendek aja ini untuk yang break sesi 18 pernyataan break. Ya, kita lanjut lagi sesi 19. Nah, pernyataan continue pada sebuah pernyataan for. Kita lihat, jadi kebalikan dengan tadi ya. Bersama skripnya di sini sama ya ini. If count sama dengan 5, cuman perintahnya tadi break, ini sekarang continue. Lewati kode pengulangan hanya bila countnya sama dengan 5. Dinaikkan ini ya, dokumen line kan, terus nilai ya kosong ya, akhir for. Kemudian menggunakannya melewati angka 5. Oke. Kita lihat aja langsung di sini. Kalau kita lihat hasilnya gini. Ya. 1 2 3 4 angka 5-nya enak, enggak dicetak. Di continue sama dia. Ya. 6 7 8 9 10 selesai menggunakan continue untuk melewati angka 5. Gitu ya. Jadi bisa dengan continue di sini. If angka sama dengan 5 continue. Jadi kita hilang langkah 5-nya nih. Ya. Oke, sampai di situ ya. Sesi 20, modul 5. Menggunakan dual, perulangan ya, pengulangan ya. Kita lihat di sini, script, counter. Nah, perintahnya begini. Anda perhatikan, do, kurung buka. Jadi kerjakan. While-nya di bawah. Jadi atas, kerjakan. Selama counter lebih kecil sama dengan 6. Ya. Lebih kecil sama dengan 6. Right counter ini adalah sebuah, nah Anda perhatikan H, terus counter ya. Berarti H1, H2, H3, dan seterusnya gitu kan. Tingkatan judul H, terus counter lagi. Counternya dinaik satu-satu. Lebih kecil sama dengan 6. Counternya 1 pertama kali. Oke. Kalau kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, Anda lihat ya. Ini adalah sebuah H1 tingkatan judul, hurufnya besar kan, dan seterusnya sampai H6 ya, dibuat demikian. Jadi langsung counter 1 dikerjain kan, ditutup di while-nya di bawah, di belakang. Do, kerjakan apa yang akan dikerjakan. Nutupnya ataupun berhentinya di sini di bawah. Kalau while tadi while kerjakan gitu kan, ya beda ini. Ya, kita lihat aja nanti. Ini do while, ada while langsung kerjakan apa gitu ya, beda ya. Oke, ini aja yang nomor sesi 20. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, yang 21 sesinya sekarang, modul 5. Ini perulangan pernyataan for hampir sama ini ya. Kita lihat lagi skripnya di sini ya. Kemudian di sini for-nya. For counter sama dengan 1, counter sama lebih kecil sama dengan 7. Ini naikin satu-satu ya. P style font size. Sekarang bukan headernya tetapi font size-nya yang dinaikin. Counter ini EX ya, plus counter. HTML font size ini counternya tergantung dari angka 1 sampai angka 7 nanti ya. Kita naiknya ya. Kita lihat di sini. For pernyataannya ini yang dikerjakan, ini titik komanya di sini. Dokumen red line walaupun 2 baris
ditutupnya di sini ya. Nah, program ini kalau kita lihat hampir sama dengan yang tadi ya, yang sesi 20. Cuma ini font size-nya yang dinaikkan ya. HTML font size 2 EX karena EX-nya kita lihat di sini EX ya. EX mana ya, angkanya 2. Oh, angka 1 nih sini pertama kali nggak kelihatan nih ya, kecil sekali. HTML 1 2 3 4 5 6 7 ya, tidak sama dengan yang tadi. Kalau tadi kan headernya, judulnya H1 sampai 6. Kalau ini hurufnya yang dinaikkan ya. Oke, sampai di situ sesi 21 hampir sama dengan sesi 20. Ya, kita lihat ini sesi 22 modul 05, sesi yang terakhir ya. Penggunaan pernyataan suite multiple selection. Kita lihat suite antara HTML list format. Ya, kita lihat di sini. Script JavaScript-nya ini kita siapkan dulu variabel. Jadi selalu dengan penyiapan variabel di sini ada choice pilihan pengguna, start tag mulai, end tag akhir, kemudian valid input true ya, di situ benar bila masukkan valid, sebaliknya salah gitu ya. List type tipe daftar sebuah string ya. Nah, pilihan choice nih, Anda perhatikan choice. Choice kita taruh sebagai window prompt. 1 angka, 2 huruf, 3 Romawi. Defaultnya 1. Jadi Anda boleh ngetik 1, ngetik 2, atau ngetik 3. Kalau ketik 1 nanti berupa angka. Pilihannya apa, tampilannya itu ya. Huruf atau angka Romawi. Suite choice, jadi tergantung Anda beri 1 ya. Nah, kalau Anda beri 1, case 1 masuk sini. Ini ceritanya. Kalau Anda pilih 2, case 2 masuk. Jadi yang ini enggak dikerjakan. Jadi kita lewati. Ya, kita lewati itu. Oke. Nah, ini cuma pengaturan startnya OL, nih tutup OL gitu ya. OL, kemudian nih headernya H1. Ya. Oke, terus yang ini OL style upper alpha gitu ya. Beda ya, beda di sini ya. Jadi kok pilihan 2 ini, kok pilihan 3 ini. Kalau pilihan ya sampai 3 ya cuma ya. Karena angka huruf angka Romawi. Oke, enggak berlama-lama, kita lihat aja. Break gitu ya. Daftar angka Romawi break, default valid false dan seterusnya. Nah, if valid inputnya sama dengan true, dokumen right, list type plus start type. Tadi ya, butir, LI pakai RI, multi daftar dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat Anda pilih 1, sini, oke, nampilnya kan begini jadinya. Daftar angka, ya 1, ini angka 1, 2, 3, ya. Oke, kalau Anda pilih 2 kan huruf 2 ya, Anda pilih 2 nih. Oke, maka dia nulisnya gini, ABC. Tulisan butir 1, butir 2 ini tinggal kita pakai ABC ya. Jadi pada case tadi, di case ini, case 2. Case 2 Anda lihat ini ya. Style list, style type upper alpha ya. Oke. Kok ini biasa aja ya. Stylenya nggak diatur, 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Nah yang ketiga kalau Anda pilih upper Roman ya, Romawi ya. Nah, kalau kita lihat tadi sampai 2, daftar huruf ABC gitu ya.
Kemudian kalau Anda ketik 3, oke. Hasilnya kan begini. Daftar angka berupa Romawi 1, 2, 3. Ya. Oke, sampai di situ. Jadi Anda bisa mau gimana nanti tinggal dilihat-lihat aja. Ya. Ini masih modul praktikum JavaScript bagian 1. Nanti ada modul 4 JavaScript bagian 2. Modul 4 lagi, modul 6 ya. Ini modul 5 dan modul 6 itu adalah JavaScript. Sampai di situ ada pertanyaan?